Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saya tadi menggantung sebelum jeda, saya bertanya kepada Ibu Ustazah Yati, kalau memang tadi penjelasan Bu Rosin di awal begitu ya, kalau ranah privasi atau pribadi kita nggak bisa memaksa. Artinya bagaimana kalau tidak bisa dijangkau undang-undang? Nah, bagaimana Ibu Yati kita melihatnya hal atau kondisi seperti ini? Ada undang-undang di ranah privasi, ada kecenderungan bahwa kelompok ini bisa saja memakai perlindungan hak asasi manusia. Subhanallah, Masya Allah ya. Kita ini hamba Allah, kelak akan bertanggung jawab secara personal. Dalam kaidah hukum itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sesuatu yang menjadi tanggung jawab pribadi dan ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika seseorang nanti tentang pribadinya, tentang dirinya, itu adalah pertanggungjawaban diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada kategori misalnya orang yang munafik ya. Dia bisa saja berkata tapi dia tidak melaksanakan, atau dia bisa saja mengatakan ini hak asasi saya. Nah, kemudian apa yang dikatakan hak asasi ini? Produk hak asasi itu dari mana? Bahwa Allah ciptakan manusia ini tidak ada produk yang gagal. Saya katakan lagi, tidak ada produk yang gagal. Fitrah manusia itu laki-laki cintanya sama perempuan, ya. Jadi perempuan cintanya pada laki-laki. Nah, jadi saling tarik menarik ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa kita legalkan kemudian dia pindah dan kemudian ini adalah milik saya. Itu ada sabab. Itu adalah penyakit dan itu mesti disembuhkan. Ya, dan bukan berarti kita membenci pelaku, tapi kita membenci perbuatannya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak ada radang lahan yang ini, oh ini hak saya. Nah, kalau demikian, ya kenapa kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kita ini disuruh secara personal loh dakwah, dan kita belum menjadi seseorang yang disebut apa? Kita orang beriman itu ketika kita belum saling menasehati. Apa sih inti nasihat itu sebetulnya? Ketika ada seseorang, ya begitulah demikian. Ketika apa yang dilakukan sebuah kesalahan kemudian tertutup itu, maka dia melegalkan itu menjadi sebuah kebenaran. Maka tugas kita adalah mengajaknya, membuka matanya kembali, dan ini adalah dakwah. Iya. Dakwah itu dengan apa? Ya dengan kesabaran. Dakwah itu dengan apa? Ya dengan kelembutan. Bukakan pintu mata hatinya. Kenapa? Karena agama ini hadir untuk menyelamatkan manusia, bukan manusia dengan egonya kemudian malah dia membawa orang lain juga terjerumus ke dalam pemikirannya yang sesat. Baik, Mbak Devi, saya jadi ingin mendengar ya, entah kalau ada data atau yang lain, ini kan masif penetrasinya kelompok LGBTQ ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Jadi nggak cuma dari kunjungan yang direncanakan, tapi juga tadi lewat media sosial gitu ya. Bagaimana sih mengajak gitu ya dengan era modern saat ini gitu ya, mengajak memberikan pemahaman tadi dari pasti para tokoh ulama dan lain-lain, atau mungkin para pengajar, pendidik gitu ya, supaya mereka mengerti mengapa kelompok ini semakin besar. Ya, pertama memang kita harus sadar ada arena baru. Nah, tantangannya banyak orang yang tidak serius menggarap arena ini. Sehingga orang-orang yang memang punya kepentingan untuk memasarkan ideologinya justru yang paling serius belajar untuk menggunakan algoritma teknologi ini gitu ya. Nah, karena jauh sebelum ada media sosial pun, dan ini kajiannya sudah banyak, silahkan dicari di mesin pencari gitu ya, bahwa memang strategi yang dilakukan biasanya adalah apapun ideologinya, termasuk hal-hal seperti ini, mereka berusaha membuat ini menjadi sesuatu yang kelihatan normal. Oleh karenanya simbol itu menjadi penting. Semakin sering dilihat, semakin sering muncul, orang ketika kita secara pasif menikmati, kita akan melihat, oh ya emang udah biasa kok gitu ya. Contoh Mbak Devi. Tayangan-tayangan yang masuk melalui budaya populer itu apa? Film, musik dan sebagainya, itu kan sifatnya mengalir. Sehingga kemudian orang tidak paham bahwa tanpa dia sadari, dia tanpa merasa terpaksa. Jadi memang pemasaran apapun gitu ya, marketing apapun gitu ya, itu memang paling mudah dan paling efektif ketika masuknya melalui cara tadi kelembutan, kenyamanan gitu. Karena lewat film dan apa sambil bernyanyi, membiasakan. Betul, karena tadi makanya manusia itu homo simbolikus, sangat simbolik. Jadi kalau dicekoki, dipaksa, itu justru akan
akan resistance. Nah, pertanyaannya tadi bahwa gimana caranya? Sekali lagi, kalau memang Indonesia, masyarakat kita secara sosial sehari ini sepakat bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, ayo dong kita juga serius belajar memanfaatkan media sosial ini untuk kemudian memasarkan hal tersebut. Nah, tapi caranya ini yang kita sering lupa. Caranya jangan dengan metode yang lama. Wong alatnya baru, caranya juga harus baru. Artinya memang cara-cara yang dilakukan oleh pemasar ideologi itu canggih sekali. Mereka membaca dulu karakter masyarakat kita dan akhirnya membentuknya tadi lewat jalan-jalan film, lagu dan sebagainya. Artinya kita juga gunakan saja cara yang sama gitu ya untuk memberikan perimbangan. Karena toh memang pada akhirnya pilihannya tetap pada individu. Oke, kalau cara yang keras misalkan ikut dengan era modern, apakah film yang mengandung ini dilarang, musik atau lagu yang mengandung tadi ya pemasar ideologi ini dilarang, itu kan cukup keras. Itu bisa nggak di Indonesia? Sedangkan sudah terjadi di Indonesia sebenarnya. Memang, makanya kalau itu kan desain politik kita agak beda. Kita tidak seperti negara yang memang dia serius ya. Saya bikin mesin pencari ala saya bikin media sosial ala saya. Nah, karena dia tahu pasar negaranya besar, nggak butuh kok dari tempat lain. Justru ini cara kami berdikari secara ekonomi, gitu ya. Nah, lagi-lagi pilihannya ada pada masyarakat kita. Pemerintah pada akhirnya itu kan akan mengikuti sebenarnya masyarakat maunya apa. Nah, kalau kemudian kita sekarang sepakat untuk mengambil langkah itu, apa iya 100% masyarakat kita setuju? Nah, lagi-lagi itu dikembalikan kepada negara kita karena sebenarnya negara-negara barat itu tahun 40-an, tahun 20 juga kondisinya seperti hari ini. Mereka menolak loh. Tapi apa yang terjadi? Terjadi pergeseran. Lagi-lagi pilihannya pada masyarakat kita. Kita mau tetap mempertahankan nilai kita atau mengikuti seperti mereka yang akhirnya berubah. Kemudian ya jadi yang seperti sekarang. Itu yang harus menjawab adalah kita orang dewasa, karena kalau anak-anak mereka adalah masa-masa yang sangat rentan yang harusnya kita lindungi karena mereka belum memiliki sikap dan ya orang yang hidupnya 40 tahun dengan orang yang hidupnya 5 tahun tentu saja kan beda gitu ya. Artinya usia itu mempengaruhi. Justru PR-nya sekarang kita jangan sibuk pada ini, tapi ayo kembali ke rumah kita masing-masing. Dampingi anak-anak kita, bukan melarang, karena di sini juga banyak sekali berkahnya. Bencananya terpulang pada kita. Terima kasih, ini komprehensif ya dari Mbak Devi. Bu Roslin, siap nggak orang tua mengadop cara baru tadi untuk melawan pemasar ideologi ini dengan cara kita sendiri nih yang berdikari? Siap nggak orang tua sekarang? Siap, harus siap. Karena kembali lagi itu berpulang kepada si orang tua ini. Guru yang terbaik adalah orang tua. Ya, dimanapun juga. Apakah dia itu keluarga yang jadi udah bukan pengalaman lagi nih ya Bu Roslin. Guru yang terbaik adalah orang tua nih. Benar. Jadi saya sendiri kalau menangani hal-hal yang seperti ini selalu orang tuanya kita libatkan. Mulai dari orang tua yang nggak bisa baca. Memang orang tuanya Presiden Pak Harto tuh Bu itu bisa baca? Enggak juga. Tapi dia punya bagaimana caranya menangani anak-anaknya. Gitu. Jadi sekarang kita jangan takut. Bukan bicara siap atau enggak siap. Seorang ibu pasti akan siap. Asal, nah kita juga memberikan penjelasan kepada si ibu ini bisa melalui RT, bisa melalui pengajian, bisa melalui arisan. Itu apa yang mereka utarakan di situ, itulah ilmu itu. Nah, kita harus memulai dari hal-hal yang seperti itu. Nggak mungkin kita akan ngumpulin ibu-ibu terus kita ceramain bahwa ini ideologi gini malah ramudeng gitu. Jadi ya Bu ya, gitu loh. Jadi nggak mungkin. Jadi selalu dengan sabar seperti yang Ibu Yati bilang, dengan nyaman, terus menerus. Sustainable. Don't stop. Karena apa? 350 tahun loh Belanda itu ngejajah kita kok kerasan kita. Karena apa? Orang Belanda itu ngerti baca karakternya orang Indonesia. Oh kayak gini. Oh ini yang senang dikasih Raden Roro. Oh ini yang senang jadi Kenil. Oh ini dikasih semua sama dia. Berarti benar kan apa yang dikatakan tadi Mbak Devi lewat film, lewat lagu. Jadi harusnya bangsa kita lebih mengenal bangsa kita sendiri daripada orang lain mengenal kita gitu loh. Jadi ini yang harus. Tapi orang tua mengejar tadi sudah waktunya sedikit karena harus berbagi dengan masing-masing interest dengan gawai begitu ya kan Bu Ustazah bilang. Terus kemudian dengan cara-cara yang harus mengejar anak-anak yang sudah lebih canggih dari orang tuanya sendiri. Itulah gunanya perkumpulan-perkumpulan sosial itu tadi.
perkumpulannya makin diperbanyak dan makin ditingkatkan juga kualitas pembicaraannya, gitu loh, dengan cara yang nyaman. Bahasa tetap bahasa rakyat, tapi inti yang diomongkan itu adalah berkualitas untuk pendidikan. Saya rasa pasti bisa kok. Apa yang bisa dikolaborasikan pemerintah gitu dengan ya pokoknya perkumpulan-perkumpulan yang penting ini seperti apa misalnya kalau diharapkan dari aktivis? Saya nggak tertarik ya ngomong soal pemerintah gitu loh, karena ini akan pemerintah bisa kapan berhenti gitu, oke lah. Tapi sekarang ini kita itu jadi maksudnya belum ada yang bisa diharapkan soal ini ya, soal bisa kalau memang kayak gitu, tapi kita lama. Kenapa nggak kita mulai dulu gitu loh yang ada gitu ya, kita kiri kanan RT RW pengajian lah, paduan suara lah dari ibu-ibu, ngobrol lah di situ, bisa kok. Kadang kita jalan ke mall 5 orang, ayo kita ngomong, itu aja. Jadi perannya gini, tantangannya untuk orang tua bukan mengejar kecanggihan dari gawai, tapi proaktif nggak dia dengan isu ini? Ya, itu jadi yang dikejar. itu yang kita inikan, itu yang kita sampaikan melalui medsos-medsos yang sudah ada. Ya. Banyak kok ibu-ibu yang suka medsos juga yang dan keinginan tahu juga kita itu makin banyak dengan adanya bermacam-macam itu tadi. Oke, kita akan sambung lagi ya Ibu Roslin, Ibu Yati dan juga Mbak Devi sesaat lagi di Perempuan Bicara.